Halo Sobat Investor, kembali lagi bersama saya, Joseph Wijaya, di channel Investor Saham BEI. Hari ini Kamis ya, tanggal 3 Juli tahun 2025. Topik kita hari ini, topik santai ya Sobat Investor, kita akan membahas tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Mari kita masuk ke pembahasannya. Seperti yang Sobat Investor ketahui, setelah terpilih menjadi Presiden RI, Bapak Presiden Prabowo mengumumkan target pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 8%. Sebelumnya kita lihat dulu, untuk hari ini IHSG turun ke 0,046% di harga 6.878 ya Sobat Investor ya. Jadi IHSG ini masih posisinya masih terus turun menunggu keputusan tarif dagang yang mungkin akan berlaku di Amerika di tanggal 9 ini ya Sobat Investor. Jadi para investor masih wait and see, menunggu kepastian berapa besar tarif dagangnya ya. Kita lihat di sini IMF memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia itu hanya 4,7%. Jadi di bawah 5% ya. Jauh di bawah target Presiden yang 8%. Berikutnya dikutip dari kompas.com, ini Ibu Menteri Keuangan kita, Ibu Sri Mulyani, mengumumkan memangkas target pertumbuhan ekonomi RI menjadi 4,7 sampai 5% ya. Jadi dari sebelumnya yang targetnya 8 dipangkas ya Sobat Investor ya. Jadi hal ini memang cukup susah untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 8% ya, dikarenakan seperti Sobat Investor banyak ketahui, banyak pabrik-pabrik yang tutup, dan untuk investor asing yang masuk di negara kita pun terbilang tidak banyak ya. Kita lihat ini tren pertumbuhan ekonomi triwulan pertama. Kalau dari tahun 2022 di 5,2%, di tahun 2023 juga 5,4%, dan di tahun 2024 kuartal pertama 5%, dan kuartal pertama tahun 2025 hanya 4,87%. Sedangkan kalau kita lihat juga tren pengangguran yang terus meningkat ya. Dari 2024 ke 2025 ini penganggurannya naik menjadi 7,28 juta. Belum lagi kemarin yang sempat contohnya Ceritek yang PHK massal banyak-banyak itu ya Sobat Investor. Kita juga lihat coba di sini dari neraca inflasi Indonesia ya. Kalau dari tahun 2025 itu neraca inflasinya 2%, 2%, 2, 2%, 2%, dan 2% ya. Jadi pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi ini apa ya? Biasanya kalau tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi, inflasinya juga akan tinggi ya. Sedangkan kalau tingkat inflasinya ini rendah, pertumbuhan ekonomi juga pasti akan rendah ya Sobat Investor. Selain kenaikan harga, masyarakat juga saat ini untuk khususnya kelas menengah ya, banyak dibebani pajak-pajak yang mungkin agak membebani. Contoh di sini dari detik.com dengan judul usaha beromset 15 juta di Kota Malang kena pajak 10%. Di sini kita melihat bahwa yang dikenakan pajak itu omset. Omset itu masih kotor loh Sobat Investor, belum dikurangi bahan baku, biaya produksi, pegawai, sewa, dan lain-lain. Sedangkan 15 juta ini dikira keuntungannya berapa ya? Kadang kita melihat masyarakat menengah bawah ini terus ditekan ya. Walaupun kita bilang ya, sekarang usaha sekarang mau untung 15 sampai 20%. Belum lagi nanti dikena pajak lagi 10%. Marginnya makin tipis dan ini yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi jadi kecil. Kita lihat contoh lain ya, ini di daerah DKI. Ini pemerintah akan menerapkan pajak 10% untuk penyewaan lapangan padel ya, Adik. Peminat pemain padel ini memang kalangan menengah ya. Nah, ini ditekan terus dengan pajak yang terus-terusan ini akan membuat ekonomi itu akan berjalan dengan lambat loh Sobat Investor. Belum lagi
pemerintah ini hasil pajak-pajaknya ini penggunaannya masih belum bisa dipertanggungjawabkan kalau menurut saya. Salah satu contoh saya kutip, ini contoh dari CNBC Indonesia, anggaran mobil dinas pejabat itu nyaris 1 M. Mobil dinas aja itu nyaris 1 miliar. Mobil dinas loh sobat investor ya. Bayangkan, di saat kondisi susah gini, anggaran mobil dinas itu 1 miliar. Kenapa tidak mobil yang terdahulu dipakai lagi aja? Umur kendaraan kan bisa sampai 10 tahun sobat investor. Tapi ini dipaksa lagi untuk mengeluarkan 1 miliar per pejabat. Tinggal dikali berapa jumlah pejabatnya sobat. Di sisi lain dengan foya-foya ini, apa yang sudah dianggarkan itu pun bahkan untuk masyarakat ke bawah malah dipotong. Sedangkan untuk pejabat dinaikkan, untuk masyarakat bawah dipotong. Kita lihat beritanya. Ini contoh ya. Anggaran makan bergizi gratis jadi 10.000. Padahal awalnya itu ditargetkan 15.000, dipotong jadi 10.000 loh sobat investor. Tidak lama lagi ada juga berita bahwa anggaran makan bergizi gratis dipotong lagi menjadi 8.000. Bayangkan, 8.000 harus menyediakan makanan bergizi gratis 4 sehat 5 sempurna. Kira-kira bisa apa enggak? Nah inilah, kadang di saat kondisi lagi lesu gini, pemerintah itu untuk masyarakatnya malah ditekan, dan untuk pejabatnya malah foya-foya. Selain itu, kalau di pemerintahan sekarang, dia kalau pendapat saya kurang bergerak tanggap atau cepat ya terhadap isu-isu yang berkembang. Contoh, salah satunya saat bursa saham jatuh, statement dari presiden kita adalah masyarakat tidak main saham. Nah, inilah yang menurut saya membuat IHSG cenderung turun dan belum bisa kembali pulih naik ya. Karena di saat ada kejadian tertentu, pemerintah bukannya tanggap merespon supaya hal itu berubah jadi positif, tapi malah santai dan justru malah membiarkan gitu aja ya. Ya, untuk IHSG kemungkinan di minggu ini dan minggu depan mungkin masih akan seperti ini aja. Kalau menurut saya sih kedepannya kita sih untuk investasi bisa di saham, mungkin juga bisa di emas. Tapi kalau saya secara pribadi lebih milih saham, karena kalau untuk uang, menyimpan uang ya, tunai, itu akan tergerus nilainya ya sobat investor. Ya, semoga ke depan ada beberapa kebijaksanaan yang lebih baik untuk mendukung perekonomian Indonesia. Dan semoga juga perang di dunia ini bisa mereda sehingga semua jadi normal kembali. Demikian pembahasan kita kali ini. Jika ada pertanyaan atau mungkin ada saham yang mau dibahas, boleh tulis di kolom komentar. Jangan lupa bantu tekan tombol like dan subscribe-nya sobat investor. Sampai ketemu di pembahasan kita berikutnya. Terima kasih dan salam cuan.